Terus bebas. Pas sudah pas bro. Pas itu tadi. Iya, bebas pakai itu boleh, kalau boleh. Ayo. Pegang-pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kita hormati dan kita muliakan sekalian, Ketua DKM Masjid Al-Falah. Siapa ya? Zainal Mutaqin. Mohon maaf belum kenalan ini. Yang mana satu? Lagi berhalangan. Masyaallah. Dan yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pengurus DKM, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, ntar habis waktunya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan senior saya, Ustadz Indra, Masya Allah, pembesar, nggak boleh dibilang pengurus, fitnah, pembesar. Beliau senior saya di kampus, beliau seumuran sama istri saya, beliau 6 tahun di atas saya kalau nggak salah. Tapi kalau jiwa mudaan beliau. Oh, umur tua tapi semangat muda, Masya Allah. Mohon maaf tadi saya nyasar. Pas saya ditelepon Burin Nusa Pala, oh ya siap. Nyampe ahli kelas. Orang Ikhlas bilang, "Ustaz, ngapain?" "Dah. Jadwal sini." Coba lihat. Ternyata Al-Falah. Baru pertama kali saya ke sini, Masya Allah, pakai nyasar segala. Tapi alhamdulillah nggak pakai telat ya. Perkenalkan, nama saya Junaidi Putra. Kalau pakai gelar SPD SAG. SPD-nya bahasa Jepang, SAG-nya ilmu Al-Quran dan tafsir. Mau disuruh ngajar bahasa Jepang, ngajar Al-Quran, itu terserah. Aktivitas sehari-hari guru bahasa Jepang dan guru agama Islam di sekolah yang sama. Jadi kadang dipanggil sensei, kadang dipanggil ustaz. Suka-suka yang manggil aja udah. Meskipun demikian, saya boleh bangga sedikit. Saya satu-satunya guru bahasa Jepang di Indonesia yang bisa ceramah di Masjid Istiqlal. Iya, guru bahasa Jepang lain paling bisa ngajar bahasa Jepang di Jepang. Kalau saya di Masjid Istiqlal. Jelek-jelek gini udah standarisasi MOU udah. Hari ini malam ke-17, malam ke-17 yang oleh kaum muslimin di Indonesia khususnya diperingati sebagai malam Zulul Quran. Walaupun ini masih ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Pernah saya ngisi di Serpong, pas malam 17 juga. Temanya tentang Al-Quran. Saya ditanya, "Ustaz, kan Al-Quran turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan turunnya 27 Ramadan. Kok 17?" Saya bilang Al-Quran itu turun 2 kali. Pertama secara utuh dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu Lailatul Qadar. Tapi dari langit dunia turun sesuai dengan peristiwa yang melatar belakanginya. Para ulama beda pendapat. Di antara yang masyhur adalah mengatakan pada tanggal 17 Ramadan. Lagi pula kita nggak perlu repot sama tanggal. Itu cuma penentuan momentum doang. Intinya gimana caranya di momen tertentu kita mengasah kembali, meningkatkan kembali interaksi kita dengan Al-Quran. Karena kita sebagai umat Islam punya kewajiban terhadap Al-Quran. Nah, ini yang akan kita bahas, mudah-mudahan cukup. Yang pertama, apa kewajiban kita kepada Al-Quran yang paling mendasar? Kalau ini nggak kita lakukan, kafir. Apa itu? Al-imanu bihi, beriman kepada Al-Quran. Nu'minu bi annal Quran min ayatillah, minal kitabillah, bahwa Al-Quran itu kita imani sebagai salah satu dari kitab-kitab Allah turunin kitab Zabur kepada Nabi Musa, Daud, ngantuk ini, mulai ngantuk nih. Allah turunin kitab Taurat kepada Nabi Musa, Allah turunin kitab Injil kepada Nabi, Allah turunin suhuf kepada Nabi Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Sis juga dapat suhuf. Dan Allah turunin kitab Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang wajib kita imani setelah itu? Kita wajib mengimani bahwa seluruh Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Kenapa pakai kami? Karena Allah melibatkan hambanya dalam proses penurunan Al-Quran melalui lisan Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat ke generasi selanjutnya, dan Allah juga menjaganya dengan melibatkan kaum muslimin. Siapa yang menjaga Al-Quran? Orang yang hafal Al-Quran, orang yang menulis tafsir Al-Quran, orang yang membahas hukum dalam Al-Quran. Mereka lah yang menjaga Al-Quran. Lalu kita juga wajib beriman bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman bahwa Al-Quran seluruhnya adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak satu aja ayat Al-Quran yang bukan berisi rahmat Allah? Nggak ada. Buktinya apa? Ayat yang paling pertama kita baca dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya punya akar kata yang sama. Apa itu? Rahmah. Apa artinya rahmah? Kasih sayang. Artinya semua ayat dalam Al-Quran setelah basmalah itu adalah pengejawantahan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan pernah ada yang mau nolak ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran yang sesuai dengan hawa nafsunya dipegang kuat-kuat. Kalau bapak-bapak itu paling suka An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Wah, hafal banget itu bapak-bapak. Nikahilah wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Pada kenyataannya juga takut kalau berani. Dia hafalin banget itu. Tapi giliran ayat-ayat yang bicara tentang sedekah, bicara tentang menafkahi anak istri dengan sebaik-baiknya, wa ashiruhunna bil ma'ruf dan seterusnya. Kadang-kadang suka sedih saya melihat kaum muslimin itu. Al-Quran dipakai sesuai hawa nafsunya. Ada salah satu OB di salah satu perusahaan di Jakarta. Kenal sama saya ngajar bahasa Jepang di perusahaan itu. Kenalan. Ustaz, saya lagi pusing. Kenapa pusing? Istri kedua sama istri keempat udah saya ceraiin karena mereka minta cerai. Istri pertama sama istri ketiga ikut-ikutan minta cerai. Lah, bini empat yang minta cerai. Gimana sih? Lagian OB kagak tahu diri banget, emang gaji lu berapa bini 4? Astagfirullah, sehebat-hebatnya OB zaman dulu gajinya paling UMR 3,5 juta, lu bagi 4. Ya Allah, mikir orang sadar diri. Jangan sunnah Nabi tahajud kalau pernah sunnah Nabi. Ya. Yang kedua, kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran adalah at-tilawah, baca Quran. Sekarang malam ke-17, tunjuk tangan jujur. Yang malam ini udah juz 17, tunjuk tangan. Kagak ada yang tunjuk tangan, Masya Allah. Ngakunya umat Nabi Muhammad. Katanya kitab suci yang diagungkan, katanya pedoman hidup, dibaca kagak. Kita mau pergi ke Yogyakarta, naik mobil pribadi, kagak tahu daerah, pakai map juga kagak, nyasar. Boro-boro ke Yogyakarta, ntar nyampe ke Laut Selatan, ntar ketemu Nyi Roro Kidul tuh. Ya, berapa lama sih kita hatami Al-Quran? Ditanya sama Abdullah bin Amr bin As, catat namanya baik-baik. Abdullah bin Amr bin As, ini sahabat luar biasa. Apa kata dia? Ya Rasulullah, berapa lama sih sebaiknya kami menghatamkan Al-Quran? Pertanyaan orang soleh itu begitu. Berapa lama sebaiknya kami menghatamkan Al-Quran? Kata Nabi, 1 bulan. Berarti 1 hari berapa juz? 1. Itu dia ngomong di luar bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. 1 juga kagak. Astagfirullahaladzim. Lu jangan mikirin poligami dah. Tilawah aja malas. Ya, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Saya mampu lebih ya Rasul. Ada orang kayak begini, hari begini luar biasa. Ditambahin nama Nabi, khatamkan dalam waktu 20 hari. Hampir 2 juz. Apa jawabnya? Saya mampu lebih ya Rasul. Kagak puas juga nih orang benar-benar. Ditambahin nama Nabi. Kalau begitu khatamkan dalam waktu 15 hari. Berarti 1 hari berapa juz? 2 juz. Banyak dikit? Banyak. Kagak cukup dia. Saya mampu lebih ya Rasul. Khatamkan dalam waktu 10 hari. Berarti 1 hari berapa juz? 3. Kata kita mau udah banyak. Saya mampu lebih ya Rasul. Benar-benar nih orang. Khatamkan
dihatamkan dalam waktu 7 hari. Saya mampu lebih ya Rasul. Kagak puas-puasnya orang. Saya dikasih sama Nabi penawaran terakhir. Hatamkan dalam waktu 3 hari, jangan kurang dari 3 hari, karena kamu bisa gak ngerti apa yang kamu baca. Berarti 1 hari berapa jam? Benerlah kata Utsman bin Affan, orang yang hatinya bersih tidak akan pernah cukup dari membaca Al-Quran. Pengen baca. Ya, Utsman bin Affan sendiri yang ngomong begitu. Berapa kali dia hatam Al-Quran? 1 kali sholat witir. Sholat witir, sujud udah selesai tuh. Minal jinnati wan nas, udah selesai. Hatam Al-Quran berdiri. Udah borong hatam Quran berdiri. Baca Al-Quran 1 juz berdiri aja pogel-pogel itu kan Utsman bin Affan. Jadi larangan Nabi yang tadi itu hanya kalau dikhawatirkan kita nggak ngerti apa yang dibaca. Kalau orang macam Utsman nggak masalah. Imam Syafi'i hatam Quran di bulan Ramadan berapa kali? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. 60 kali. Bayangin. Berarti sehari berapa kali hatam? 2 kali hatam. Kita habis subuh tidur, Imam Syafi'i hatam Quran. Bocah-bocah nih habis subuh, habis taraweh perang sarung, Imam Syafi'i hatam Quran. Masya Allah. Bagaimana sih syarat minimal bacaan Quran? Kata Ali bin Abi Thalib 2, makhrajnya benar, matnya benar. Bisa bedain mana ta, mana ko, mana ta, mana sin, mana shin, mana shad. Makhrajnya benar, matnya benar. Yang panjang jangan dipendekin, yang pendek jangan dipanjangin. Tuh batas minimalnya. Sebaiknya gimana cara baca Quran? Zainul Quran bi aswatikum, baca Al-Quran sebaik-baiknya suara kalian. Mau pakai jihar silakan, nahawan oke, mau pakai apa? Ros boleh, ya. Atau mau pakai hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, hijaz tuh. Bebas, yang penting hiasi Al-Quran, sunnah. Habis tilawah, apalagi kewajiban kita hafalin Al-Quran. Mastatokna, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan alasan saya mau ngapalin Quran, saya mau resign aja lah dari kerjaan, itu mah duniawi. Saya mau ngapalin Quran, kagak gitu juga. Kerja ya kerja, ngasih nafkah anak bini tetap wajib. Tapi ya paling enggak nambah lah, ada target sebulan ya minimal nambah 1 ayat gitu ya. Minimal ada tambahan daripada kagak sama sekali. Ada tambahan. Minimal ntar kalau ditanya sama Allah, udah hafal Quran? Udah ya Allah. 30 juz 30 ya Allah. Minimal kan begitu, ada jawaban. Jangan kagak sama sekali. Ini udah juz 30 kagak. Baca Al-Kafirun kagak kelar-kelar. Wala antum abiduna ma'budu wala ana abidum ma'budu wala antum abiduna ma'budu wala ana abidum ma'budu wala antum abiduna ma'budu wala ana abidum. Kagak kelar-kelar. Kenapa? Kagak tahu nih berhentinya di mana. Ya Allah, sedih umat kita deh. Yang ketiga, hafal Quran. Yang keempat, tahu tafsir Al-Quran. Itu kewajiban kita. Jangan sampai umat Islam dari kecil sampai gede masih aja salah paham. Ini ayat yang sering disalah paham ini. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Apa artinya? Tuh kan masih salah paham. Saya mau tanya, fitnah dalam ayat itu artinya sama dengan bahasa Indonesia enggak? No, nggak berani jawab kan? Enggak lah. Kalau fitnah dalam ayat itu artinya sama seperti bahasa Indonesia, konsekuensi fikihnya adalah kalau ada orang memfitnah kita, boleh kita bunuh langsung. Itu konsekuensinya. Kan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Berarti lu udah memfitnah gua, berarti gua bunuh lu dong. Bahaya nggak? Bahaya. Kata fitnah dalam Al-Quran tidak ada satupun, catat baik-baik, tidak ada satupun kata fitnah dalam Al-Quran yang sama seperti fitnah dalam bahasa Indonesia. Itu kata fitnah diserap dalam dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi definisinya beda. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya buhtan. Subhanaka hadza buhtanun 'azim. Itu buhtan, fitnah dalam bahasa Indonesianya. Adapun al-fitnah itu asyaddu minal qatl, artinya apa? Fitnah dalam arti pembantaian. Umat Islam ada di Mekah. Kalau umat Islam tidak melawan orang yang memerangi umat Islam,
Artinya orang Islam bunuh diri, menyerahkan dirinya buat dibantai. Nggak boleh. Dibantai itu lebih parah daripada perang. Emang perang nggak boleh sih di Mekah, di tanah haram nggak boleh. Tapi kalau membiarkan dirinya dibantai, lebih haram lagi. Perang lawan, buat bela diri, itu maksudnya fitnah. Jangan salah paham lagi. Makanya penting kita ngaji tafsir tuh kalau tuh Al-Quran dan tafsirnya 1 sampai, masya Allah. Jangan cuma jadi pajangan. Selesai sholat, ambil atuh, baca. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya Ustaz. Itu gunanya Ustaz. Banyak tuh Ustaz Mabdu, Ustaz Ali Junifer tuh dosen-dosen saya semua. Masya Allah, hebat-hebat itu ahli tafsir, ahli fikih. Manfaatin mumpung mereka masih hidup. Ya, tapi kalau ulama kalau udah meninggal nggak bisa ditanya. Mumpung mereka masih hidup, ambil ilmunya. Nah, kalau bisa nih musola ini punya channel YouTube. Jadi setiap ustadz kita ceramah, kita rekam, kita masukin YouTube. Suatu ketika kita bisa ulang, murojaah ilmunya, manfaatnya lebih luas. Masukkan tuh buat TKM. Gampang ini aja saya gampang, tinggal taruh, pencet. Saya masukin ke YouTube. Yang sekarang yang dengar mungkin paling berapa puluh. Ntar kalau misalnya orang dengerin di YouTube bisa lebih. Apalagi masukin ke TikTok semenit, 2 menit lah. Gitu. Apa tadi? Iman, tilawah, hafalin, paham tafsir. Yang keempat, tadabbur. Yang kelima, tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghairillah lawajada fihi ikhtilafan katsira. Apa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Nah, istifham dalam ayat ini bukan bermakna Allah nggak ngerti, tapi Allah mencela. Siapa yang Allah cela? Orang yang nggak mau merenungi ayat Al-Quran. Seandainya bukan dari sisi Allah, pasti ada pertentangan yang banyak. Nggak ada dalam Al-Quran itu pertentangan. Kalau Al-Quran itu dari Allah, harusnya kita muliakan lebih dari perkataan manusia. Kita mah sibuk cari quotes kata mutiara, tak pasang di status WA, entah bentuknya tulisan, entah foto, entah video. Tapi kita lupa apa kata Sang Pencipta. Itu yang lebih harus kita muliakan. Ya. Yang keenam, diamalkan Al-Quran itu. Jangan sampai kayak lurah dikasih surat sama gubernur. Kata gubernurnya, Pak Lurah, tolong cari tanah di kelurahan Bapak. Saya mau bikin SD untuk provinsi. Saya tunggu pekan depan. Jangan lupa ya. Iya. Habis itu datang gubernurnya. Gimana Pak Lurah? Surat dari saya udah diterima. Udah Pak. Surat dari baca saya kasih minyak uang. Sebelum saya baca saya cium. Saya baca pagi, sore, siang, malam. Saya taruh di atas supaya nggak diinjak anak-anak. Bagus Pak Lurah. Engkau sangat menghargai surat saya. Pertanyaannya, tanahnya udah dicariin belum? Nah kalau yang itu belum tuh Pak. Bagus, besok berhenti lu jadi lurah. Buat apa ayat Al-Quran dimuliakan doang tapi isinya kagak diamalin? Amalin. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai batas kemampuan kalian. Batas kemampuan, bukan semaunya. Yang ketujuh, apa? Kewajiban kita mendakwahkan Al-Quran. Kita ajak orang lain yang belum bisa baca Quran, yuk baca Quran. Yang belum ngerti tafsir, yuk kita sama-sama kajian tafsir yuk. Ada ustadz kita ngajarin tafsir, kita share linknya segala macam. Bagi yang punya kemampuan untuk bikin tulisan tentang Al-Quran, bikin. Ya saya Ramadan ini saya setiap hari bikin tulisan. Mau saya kirimin ke Bang Indra, biarin Bang Indra baca. Bang Indra tapi share lagi ke orang, mau pahalanya nambah, alhamdulillah. Setiap hari. Tadi saya dapat kabar tuh ada dosen saya bilang, tolong dibukuin ya. Mantap, masya Allah, nggak ada sponsor gini. Mudah-mudahan. Dakwahin Al-Quran sesuai batas kemampuan kita. Terakhir, yang ke-8 nih kewajiban kita nih. Apa? Berjihad membela Al-Quran. Jihad itu artinya apa Pak? Jihad itu artinya badlul juhdi, mengeksplorasi semua kemampuan kita. Untuk apa? Untuk melawan serangan musuh Islam. Musuh Islam lagi nyerang Islam enggak? Iya.
buta kalau kita bilang enggak. Dari segala sisi, dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, budaya, film, lagu, musik, kesenangan apapun, konten-konten, musuh Islam lagi nyerang kita, sehingga sedikit demi sedikit kita mulai nggak pede jadi orang Islam. Kita jihad, gimana cara jihadnya? Kita lawan semua opini yang bertentangan dengan syariat Islam. LGBT itu hak, lalu hak. Nggak ada satu agama pun di Indonesia menyetujui LGBT. LGBT itu penyimpangan. Kenapa di Amerika, di negara-negara lain LGBT dulunya penyimpangan, sekarang tidak dianggap penyimpangan? Alasannya satu, karena yang LGBT tambah banyak. Kenapa? Karena di Barat standar kebenaran adalah siapa yang dukung. Kalau dalam Islam, mau satu dunia dukung LGBT tetap haram. Halal haram tidak dipegang oleh otak manusia, tapi dipegang oleh wahyu Allah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang punya kemampuan ekonomi bikin bisnis supaya orang Islam itu bekerja di tempat yang dia nyaman, nggak perlu melepas kerudungnya untuk dapat pekerjaan, nggak perlu melakukan yang haram untuk dapat pekerjaan. Orang-orang yang miskin kita tolong supaya mereka nggak jadi murtad cuma gara-gara sembako. Alhamdulillah min dzalik. Ya, saya lagi ada kopdar kristolog se-Indonesia. Jadi para ustadz-ustadz yang selama ini sering debat melawan orang-orang misionaris yang memutarbalikkan ayat Al-Quran itu lagi debat, lagi kumpul, lagi kopdar di Jatiwaringin. Habis dari sini saya langsung ke sono lagi. Itu juga jihad. Jihad apa? Jihad ilmu. Ya, mudah-mudahan di malam ke-17 Ramadan ini jadi refleksi buat kita untuk melaksanakan 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Masih ingat? Beriman, tilawah, hafalin Quran, tadab apa? Paham tafsirnya, tadabbur Al-Quran, amalin Al-Quran, dakwahin Al-Quran, jihad lawan Al-Quran. Aku luka oleh jihad lawan Al-Quran, jihad membela Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Aku luka oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.